Nah, materi selanjutnya adalah tentang interrupt. Beberapa materi sebelumnya kita udah membahas tentang menentukan mikro atau pin microcontroller itu sebagai output, di mana kita bisa mengset 1, 2, ataupun sekian banyak output tergantung dari instruksi yang digunakan. Kita juga udah belajar bagaimana menggunakannya sebagai input, menggunakan fungsi bit test f. Kemudian juga kita udah mencoba bagaimana untuk istilahnya mengatur satu register supaya bisa berkurang menggunakan decrement F, sudah juga menggunakan instruksi move F dan semacamnya. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah program untuk memanfaatkan fitur lain yang ada di micro, yaitu fitur interrupt. Nah, kalau teman-teman belum tahu, interrupt itu sendiri adalah sebuah fitur yang ada dalam microcontroller yang dia sifatnya adalah menginterrupt. Interrupt itu adalah menginstruksi atau kata lainnya menjeda atau memberikan interupsi. Nah, di mana biasanya interrupt itu digunakan untuk menghentikan proses ataupun program yang sedang berjalan supaya kita bisa mengatur atau mengeksekusi program lain ketika interrupt itu terjadi. Nah, pada dasarnya atau pada umumnya dalam microcontroller interrupt terbagi menjadi dua. Pertama, itu interrupt yang berdasarkan dari input. Ada yang menggunakan beberapa pin, ada yang pin 2, ada yang pin 3. Nah, yang kita pakai sekarang itu yang di micro PIC 16F84 itu menggunakan pin RB0. Makanya kalau kita lihat di simulatornya, itu kelihatan bahwa pada pin dari RB0 itu ada /int. INT itu adalah interrupt. Nah, jadi cara kerjanya adalah pada saat pin yang terdapat di RB0 itu terjadi perubahan, baik itu perubahan dari 0 ke 1, baik 1 ke 0, tergantung kita settingnya seperti apa. Dalam artinya pada saat dia dinyalakan atau dia dimatikan, itu kita bisa mengeset sebagai interrupt. Aplikasinya kita bisa menjalankan suatu program, misalkan program yang sudah berjalan umum normal-normal saja. Nah, ketika kita menggunakan membaca terjadi interrupt, maka otomatis pembacaan input langsung terbaca. Secara praktis, fitur interrupt akan menghilangkan program BTFSS atau BTFSC karena dengan adanya interrupt, program itu sudah tidak perlu diperlukan lagi. Nah, yang kedua itu adalah timer interrupt. Bedanya sama button interrupt atau RB0 interrupt adalah kalau timer interrupt itu berdasarkan dari durasi waktu yang kita setting. Kalau RB0 interrupt itu kita interupsinya dari button, kalau timer interrupt itu dari durasi. Oke, kita coba langsung aplikasikan ke program, di mana kita coba modifikasi program yang tadi udah dibuat, yaitu tentang ini, decrement F skip if 0. Nah, saya akan modifikasi di mana pada saat jalannya normal, itu kita menggunakan port B atau salah. Kita menggunakan port A sebagai output, di mana pada saat normalnya semua bit atau program yang untuk mengurangi decrement F-nya berjalan. Jadi pada normalnya A0 atau port A itu akan terus berkurang. Nah, pada saat RB0, jadi di port B saya set sebagai input RB0-nya, kemudian RB1 sebagai output. Nah, pada saat RB0 itu aktif, maka eksekusi yang ada di sini akan terhenti, kemudian masuk ke menyalakan RB0. Setelah menyalakan RB0, kemudian mati lagi. Lalu dia akan kembali ke program port A yang akan terus berkurang. Oke, kita coba modifikasi dulu. Saya mengatur bahwa
akan saya set sebagai output hanya pin yang ke 1. Oke, kemudian program yang ini saya hapus. Coba kita buat hanya untuk di sini kita masukkan bisa udah -1. Tadi udah sempat ada yang nyoba di program sebelumnya, nggak masalah. Kemudian jika iya, ininya mainnya saya buat di sini. Go to main. No, bisa lebih cepat. Oke. RW 0 interrupt. Load. Kita jalankan simulasi. Dia udah jalan secara looping terus-terusan. Kemudian kita gunakan untuk program interrupt-nya. Ini udah saya sediakan. Kita coba copy paste saja. Nah, di sini adalah ada yang namanya ORG 0x00. Itu adalah sebuah instruksi yang menunjukkan bahwa di situ merupakan program awal untuk dibaca. Jadi ketika ada tulisan ORG 0x00, maka mulainya si mikro membaca program mulainya dari situ. Oke, coba kita masukkan dulu. Pada dasarnya kita dari awal nyobain sampai sekarang juga tetap mau jalan start programnya dari situ. Tapi karena nanti ada ORG lain, jadi tidak ada salahnya kalau itu kita coba gunakan. Kemudian di sini buat goto. Nanti saya sebutkan untuk apa. Oke. Kemudian oke. Nah, dalam mengatur sebuah RB0 interrupt, hal yang wajib untuk diketahui adalah yang pertama, kita bisa lihat dari modulnya. Jadi untuk mengatur sebuah RB0 supaya menjadi interrupt, itu ada beberapa bit yang harus kita atur. Pertama, kita atur dalam namanya register incon, ya, entrecon atau interrupt condition. Itu ada di sini. Bank 0 address 0B. Cara ngaturnya adalah kalau kita mau menggunakan interrupt RB0, maka yang harus dinyalakan adalah
kita harus menyalakan RB0 ini, interrupt enable bit, menjadi high. Karena ketika kita high kan, maka akan mengenable RB0 interrupt. Nah, maka di program yang tadi, itu ada program untuk ada program untuk menyalakan incon bit 4, atau di sini bisa aja kita tulis RB0. Enggak. 012 RBE. RBIE. Oke. Setelah kita nyalakan, kita set -1. Oke, nah bit dari RB0 ini akan mengaktifkan fitur interrupt untuk RB0. Nah, kemudian setelah ini kita enable, yang kedua yang harus kita atur lagi adalah bit ke-7, di mana ini adalah untuk mengenable global interrupt atau all unmasked interrupt. Ini nanti maksudnya ya kalau misalkan kita mau pakai RB0 berarti RB0 dan global. Kalau kita mau pakai timer berarti timer 2 dan global, gitu aja. Berarti globalnya kita nyalain juga. Itu ada di bit ke-7. Bisa aja tulis GE juga nggak masalah. Setelah ini selesai, kemudian maka program interrupt akan berjalan. Nah, setelah ini berjalan, ada satu hal juga yang perlu diperhatikan, yaitu ada di bagian option reg itu untuk edge select bit. Nah, edge select bit ini itu berpengaruh pada proses kita membaca sebagai interrupt itu pada saat apa. Ibarat kita menyalakan button, kita menekan push button, pasti akan ada proses di mana dia akan berubah dari 0 ke 1. Ada proses dia berubah dari 1 ke 0. Nah, seperti ini. Nah, ini anggap durasi kita menekan push button selama apapun, secepat apapun masih ada durasinya. Nah, pilihan untuk rising edge, maka interrupt akan beraksi ketika dia berubah dari 0 ke 1, atau dari kita nggak ditekan sampai ditekan. Opsi yang kedua adalah falling. Kalau falling berarti kebalikannya pada saat ini. Dia dari ditekan ke dilepas, baru dia interruptnya aktif. Nah, untuk defaultnya, semua option rig bernilai 1, maka itu interrupt yang kita gunakan berfungsi untuk rising. Oke. Kita coba. Oke. Nah, selain itu ada lagi yang namanya ORG 0x04. ORG 0x04 itu berfungsi sebagai lokasi program yang akan dibaca saat terjadinya interrupt. Nah, pada saat terjadi interrupt atau pada saat tombol ini kita aktifkan, maka akan terjadi interrupt, kemudian programnya akan langsung lompat ke sini. Seperti itu. Nah, ini kita rubah dulu programnya. Coba kita nyalainnya adalah, nggak usah pakai ini aja. Pakainya move LW 1F. Kita nyalain aja semuanya, atau enggak kita matikan semua. Clear F, port A. Kemudian di sini kita harus masukkan lagi adalah bit untuk mereset
interruptnya. Jadi setelah interrupt itu aktif, ada satu bit yang dia bakal nyala pada saat interrupt aktif. Nah, syaratnya kalau kita mau gunakan interruptnya lagi, maka bit itu harus kita reset. Nah, ini dia akan nyala otomatis pada saat interrupt terjadi. Pada saat kita selesai terjadi interrupt, maka bit yang ini harus kita matikan. Maka kita set BCF in const 1. Nah, selain const 1, kita masukin ke retrieve atau return from interrupt, maka dia akan kembali ke istilahnya dia kembali ke program sebelum dia dipanggil atau sebelum dia terjadi interrupt. Tulisannya return, return maka dia kembali. Oke, kita coba loadkan, simulasikan. Oke, ini program awalnya, ini program yang berjalan secara normal. Ketika kita nyalain interrupt-nya, nah, di sini tadi pada saat saya masukin bitnya, ternyata bitnya itu harus yang ini saya rubah jadi decrement F supaya lebih sederhana, karena sama aja nanti nggak ada instruksi lain setelah skip if zero nanti. Nah, di sini harusnya yang kita ubah adalah bukan IRBIE tapi INTE, karena itu yang kita atur adalah ini INTE. Kan tadi pada saat diatur sebelumnya adalah RBIE. Nah, kita load. Oke. Kemudian kita simulasi. Nah, dia langsung mati. Drop terjadi. Nah, di sini langsung di clear dia. Atau kalau mau kita lebih kelihatan, coba kita rubah ininya pada saat interrupt dia ke 1.4. Di sini instruksinya kita rubah. Kemudian move WF ke port A. Oke. Kita load lagi. Simulasinya kita load. Kita jalankan. Full lagi, kita langsung full lagi seperti itu. Oke, selamat mencoba.